Selamat malam Pak Dirjen dan juga Selamat malam. adik Nabila, anak Nabila. Nak, apa kabar? Ya, baik. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya ke Nabila dulu Pak Dirjen, izin. Iya, silakan. Iya, Nabila sekarang masih sudah selesai semua ya, karena sudah selesai kelas berapa sekarang? Kelas berapa sekarang? Kelas 5. Kelas 5. Sudah selesai semua kan? Sudah ulangan Sudah. dan lain sebagainya. Sekarang tinggal libur ya mungkin. Lalu kemudian nanti masuk bulan Juli tanggal 13, betul ya? Kurang lebih seperti itu. Iya. Ceritain dong Nabila, kemarin itu kan belajar di rumah sekitar 2-3 bulan ya. 3 bulan. Iya. Itu gimana belajarnya? Kan pakai internet. Ya, harus jalan jauh mencari internet. Jalan kemana? Ke rumahnya Pak Yanto. Siapa tuh Pak Yanto? Itu yang punya saluran internet. Itu siapa? Paman atau kenalan ayah atau ibu atau siapa? Paman. Oh, paman. Berapa jauh dari rumah Nabila? Sekitar 2-3 kilometer. 2-3 kilometer. Itu jalannya rata, jalan biasa, jalan aspal ya, atau mungkin jalan tanah, atau naik turun bukit misalnya? Naik turun bukit. Oke. Siapa yang nganterin waktu itu, Nabila? Jalan kaki sendiri sama teman-teman. Berapa orang? Kira-kira 4. 4 orang. Ini foto Nabila nih, visual Nabila ya, video Nabila ya, 4 orang ya? Ya. Ini 4 orang tetangga semua, dekat rumahnya? Iya. Lalu kemudian nebeng gitu ya, di pamannya Nabila, jalan mesti 2-3 kilometer ya? Iya. Oh, jam berapa itu biasanya jalan dari rumah? Jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Kira-kira berapa lama? Ada sekitar hampir 1 jam? 30 menit. Setengah jam, oke. Naik turun bukit ya? Sampai Iya. di rumah langsung kerjain tugas atau istirahat dulu kan capek, jalan 3 kilo setiap hari loh. Ya, langsung ngejar tugas. Langsung ngerjain tugas. Sampai jam berapa biasanya Nabila? Sampai siang. Sampai siang sekitar jam 12 ya? Iya. Oke, terus pulang lagi, jalan lagi 2-3 kilo. Iya, jalan lagi sama teman-teman. Nggak ada yang nganterin tuh Nabila? Enggak, Tapi aman ya? aman. Aman. Biasanya itu melewati apa itu? Karena saya kan tidak lihat ya lokasinya. Itu kira-kira melewati apa saja itu? Perkampungan atau mungkin hutan atau mungkin apa? Mungkin Nabila bisa cerita. Sepanjang perjalanan 3 km itu melewati apa saja sih? Ini kami punya videonya tapi kan tidak terlalu detail. Ya, melewati perkampungan, hutan-hutan, terus nanti perjalanan yang naik turun, gitu. Jalanan yang terjal juga. Jalanan terjal. Capek banget dong sampai rumah paman. Iya, capek. Tapi bisa ikut pelajarannya? Bisa. Terus internetnya ada kendala nggak? Kan biasanya ada yang kecepatannya tinggi, ada kecepatan sedang, ada yang kecepatan rendah. Kadang-kadang suka, kalau bahasa anak sekarang, suka nge-lag, suka agak lambat. Iya nggak? Iya, iya suka kayak gitu. Oke, misalnya apa? Nabila bisa cerita. Misalnya tugasnya itu nggak sampai-sampai gitu. Oh, tugasnya nggak sampai-sampai. Nabila pernah, mungkin Nabila belum mengerti, tapi saya mau tanya nih. Pernah mengetes nggak misalnya kecepatan internetnya berapa sih misalnya? Iya. Berapa? Enggak. Nggak pernah ya? Oke, oke, iya. Pokoknya lambat aja. Ngirim-ngirim tugas nggak sampai-sampai. Lalu gimana tuh kalau ngirim tugas nggak sampai-sampai? Ada 4 temannya, ada 4 orang semua dengan Nabila. Ya, ditunggu aja sampai datang. Oh, jadi coba-coba terus? Coba, nyampe, nggak nyampe. Dicoba, nggak nyampe. Dicoba, nggak nyampe gitu? Iya. Itu baru 1 tugas. Sehari bisa berapa tugas? Sehari bisa 2 tugas. Hanya 2 tugas? Hanya 2 mata pelajaran? Iya. Oke. Nggak pernah lebih? Pernah.
Berapa mata pelajaran yang paling banyak satu hari? 3 sampai 4. 3 sampai 4. Jadi kalau 4 pelajaran harus ngirim 4 tugas. Iya, Kan satu mata pelajaran belum tentu hanya 1 tugas, bisa 2 tugas, bisa 3 tugas, betul nggak? iya betul. Berarti kalau 4 mata pelajaran bisa katakanlah 8 tugas. Karena 2 kali 4 pelajaran, betul? Betul. Terus gimana kalau 8 tugas dalam waktu sekitar 4 sampai 5 jam harus belum ngerjain tugasnya, belum ngirimnya, lalu gimana? Itu Ya, mental-mental terus, dikirim nggak bisa, dikirim nggak bisa, dikirim nggak bisa gitu ya Nabila? iya. Terus gimana? Ya nungguin aja? Nungguin aja, terus bisa dikirim besoknya lagi. Oh, dikirim besoknya lagi. Bu Guru nggak marah nanti terlambat? Enggak. Bu Guru bilang apa? Ya nggak apa-apa. Cuma Nabila aja bersama 3 teman lain ya yang seperti ini, atau ada teman-teman lain di sana yang juga punya cerita, punya kisah sama kayak Nabila, harus jalan dulu, nyari internet, mungkin ke rumah paman atau ke rumah bibi, itu gimana? Ya ada. Teman yang lain gimana Nabila? Di rumahnya ada internet? Ada. Oh, teman yang lain ada. Ada. Rumahnya dekat. Nabila kalau ke sekolah dari rumah jauh nggak jalannya? Jauh. Berapa kilo? Sama, 3 kilo. Oh, sekitar 3 kilo. Teman-teman yang lain dekat sekolah rumahnya? Ada yang dekat. Yang dekat itu internetnya gampang. Tapi yang jauh banyak juga? Banyak banget. Banyak banget. Kalau yang jauh nggak ada internet juga dong. Iya. Terus gimana teman-teman yang lain yang jauh? Ya nanti jalan bareng-bareng juga untuk cari internet. Nyari internet, biasanya mereka di mana? Ya di rumah. Di rumahnya kan nggak ada internet tadi, kan jauh dari Ya, sekolah. di rumah paman. Oh, nyari rumah kerabat juga, rumah paman, rumah bibi Iya. gitu ya? Ya. Oke, berapa orang semua? Mungkin Nabila tahu, ada berapa? Satu kelas tuh yang harus jalan jauh, nyari internet. Udah ya sekitar 7. 7 orang. Iya. 7 orang yang Nabila tahu. Itu kan butuh, kalau ngirim tugas nih Nabila, kan itu butuh komputer ya, betul? Ya betul. Itu punya siapa Nabila? Ya kadang punya masing-masing, kadang gandengan sama teman. Nabila punya komputer, laptop misalnya? Cuma punya handphone. Oh, jadi ngirim tugasnya pakai handphone? Iya. Nggak pakai komputer dong berarti? Enggak. Oke, jadi mayoritas di sana ngirim tugasnya pakai handphone? Iya. Hampir semua teman-teman Nabila pakai handphone semua. Ada yang punya komputer sendiri, laptop? Enggak. Semuanya pakai handphone. Oh, semuanya pakai handphone. Emang di rumah Nabila nggak ada sinyal? Susah banget sinyal. Oke. Jadi ke rumah paman itu bukan minjem internet, tapi nyari sinyal ke situ. Betul? Iya, betul. Handphonenya tetap menggunakan handphone milik siapa? Milik sendiri-sendiri. Milik sendiri-sendiri. Jadi harus jalan 3 kilo untuk dapetin sinyal, begitu ya? Iya. Pakai handphone, susah dong kalau ngerjain tugas pakai handphone. Kan ngetiknya juga susah. Terus kemudian ada proses misalnya harus bikin karangan atau harus bikin apapun, misalnya gambar dan sebagainya. Kan susah pakai handphone. Iya, susah. Tapi Nabila tetap semangat ya. Ya. Kalau nanti diperpanjang lagi, kira-kira siap nggak? Gimana ya? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Iya. Apa yang paling Nabila merasa, aduh berat nih kalau sekolah mesti di rumah. Apa yang paling Nabila rasakan berat? Harus jalan jauh. Harus jalan jauh. Terus ada lagi? Susah sinyal. Susah sinyal. Soal pembelajarannya? Susah. Susahnya gimana? Bisa cerita nggak? Karena nggak diterangin sama guru. Karena apa? Nggak diterangin sama guru. Nggak diterangin sama guru? Iya. Oh, ini lihat dari TVRI misalnya. Soalnya di TVRI kan?
Ya. Lalu kerjakan sendiri gitu ya. Gurunya nggak ada kasih informasi. Kan bisa tanya ke guru? Bisa tanya nggak ke guru? WhatsApp Tapi bisa? kalau tanya ke guru cuma 1-2 pertanyaan aja. 1-2 pertanyaan. Karena kalau ada banyak tugas juga bingung juga gitu ya. Ya. Nabila lebih senang belajar di rumah atau belajar di sekolah seperti biasa? Di sekolah seperti biasa. Kangen dong sama sekolah? Kangen banget. Kangen banget. Satu kelas ada berapa orang? 4 orang. Enggak, satu kelas itu dulu waktu di kelas itu ada berapa orang, Nabila? Ya cuma 4 orang. Satu kelas cuma 4 orang? Iya, karena perbatasan yang jauh. Oke, waktu sebelum wabah satu kelas cuma 4 orang? Iya. Masa satu kelas 4 orang? SD di mana? Di Gunung Gambar, Gunung Iya. Kidul. Iya. Nggak ada siswa lain satu kelas? Enggak. Ini kelas 5-nya cuma satu kelas dan kelas 5 hanya 4 orang gitu? Iya. Oke, kelas yang lain, kelas 6, kelas 4 itu juga cuma sedikit siswanya? Iya, paling cuma 7 orang gitu. Oh, karena ini lumayan jauh ya masuk ke dalam ya? Iya. Kalau ke yang paling dekat kemana? Ya, di situ. Kalau ke kota paling dekat ke kota apa? Ke Nggak tahu. nggak tahu. Ke mana paling dekat misalnya? Paling dekat itu ya ke SD situ tadi. Oke, iya. Kalau ke pasar berapa jauh jarak untuk jalan misalnya mungkin bareng-bareng sama ibu, sama bapak? Jauh? Jauh banget. Ke pasar jauh banget, jadi nggak setiap hari ke pasar, mungkin seminggu sekali? Iya. Iya. Oke, baik. Jadi ini di perbukitan ini ya, Iya. Nabila Zahra ya. Jadi nggak jarang lihat lalu lalang mobil juga, mobil gitu jarang di jalan raya. Jarang. Untuk ke jalan raya ngelihat lalu lalang mobil, lalu lintas tuh harus jalan berapa jauh? Harus jalan 7 kilometer. 7 kilometer? Iya. Jalan kaki itu? Ya, kadang naik motor. Oh, naik motor. Oke. Jadi, dan medannya naik turun ya? Turun bukit, naik turun ya? Oke. Iya. Baik, nanti saya akan ke Nabila lagi ya, kakak akan ke Nabila lagi untuk tanya-tanya lagi. Saya ke Pak Dirjen dulu, Pak Hamid Muhammad, Pak Dirjen PAUD, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Dikdasmen, Pendidikan Dasar dan Menengah. Pak, ini tentu menjadi keprihatinan. Ya, saya juga baru tahu Pak, ternyata ada sekolah yang satu kelas isinya cuma 4 siswa, 5 siswa, bahkan maksimal 7 siswa. Betul ya Pak ya? Iya, itu betul. Jadi itu biasa aja sekolah-sekolah yang ada di daerah terpencil ya. Daerah terpencil, terdepan, terluar itu memang jumlah siswanya relatif sedikit, tetapi itu tetap kita layani. Iya. Karena tidak mungkin anak-anak kita itu kita lepas tanpa pendidikan. Jadi kita harus tetap melayani mereka, berapapun jumlahnya kita harus tetap layani. Iya, ini SD negeri Pak ya, di Gunung Gambar, Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya. Saya juga belum pernah sih, mudah-mudahan suatu saat saya akan ke sana nanti. Ya. Pak Dirjen, tentu menjadi keprihatinan pula Pak, terkait dengan sekolah di rumah dan kondisi yang seperti ini. Sangat beda jauh ketika kita melihat misalnya di kota-kota besar, Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, bahkan di kota di Yogyakarta ya. Bagaimana Bapak melihat ini Pak? Ya, itu kita setelah belajar dari rumah itu sebulan ya, kita akan melakukan rapid assessment ya terhadap kondisi pembelajaran jarak jauh di sejumlah daerah. Dan memang kendala utama itu memang akses internet. Iya. Kemudian masalah pulsa ya yang cukup mahal. Iya. Termasuk juga sebagian siswa, bahkan sebagian guru juga tidak punya gawai, tidak punya perangkat TIK. Jadi tiga hal inilah yang menjadi kendala selama ini. Iya. Saya coba ke adik Nabila lagi. Nabila, semuanya punya handphone? Iya, punya.
Ibu guru, Pak guru juga punya handphone? Punya. Punya. Ada yang nggak punya handphone? Ada. Kelas berapa? Teman kelas berapa? Teman kelas 5. Sekelas? Iya. Jadi kan Nabila tadi bilang 4 orang ya? Iya. Yang punya handphone berapa, yang nggak punya berapa? Yang nggak punya 1, yang punya 4. Terus yang nggak punya gimana ngerjain tugasnya? Yang nggak punya ya nebeng. Nebeng temen. Jadi nungguin temannya ngerjain tugas dulu, kirim, baru temannya lagi yang ngerjain, kirim gitu? Iya. Walaupun teman yang pertama ngirim tapi mental-mental terus karena internetnya lambat. Gitu ya Nabila ya? Iya. Nabila tegang dong, stres dong. Enggak? Enggak. Enggak, hebat luar biasa. Nabila udah besar nanti mau jadi apa sih? Mau jadi polisi. Mau jadi apa? Polisi. Polisi, luar biasa. Apa yang disiapkan Nabila? Belajar, terus latihan. Latihan fisik ya, olahraga. Ya. Oke. Merasa lebih ketinggalan sekarang atau sama saja dengan belajar di sekolah? Merasa lebih ketinggalan. Merasa lebih ketinggalan? Nanti kita bahas ya selepas jeda. Kita akan segera kembali, saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.